Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita ya. Hari ini kita bahasanya tentang CRUD ya. Apa itu CRUD? CRUD sendiri merupakan sebuah singkatan ya, yang berarti C itu adalah create ya, kemudian R-nya itu read, kemudian U-nya itu update, dan D-nya itu delete gitu ya. Nah, kita akan membuat sebuah sistem CRUD menggunakan CodeIgniter ya. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita akan membutuhkan bantuan sebuah modal ya. Nanti kita akan taruh modal di bagian data mahasiswa ini sehingga nanti tampilannya lebih bagus gitu. Nah, untuk mendapatkan modal sendiri kita bisa akses ke Bootstrap ya. Kita get bootstrap.com. Kemudian kita cari di sini modal. Oke, nanti modal itu seperti apa tampilannya, seperti ini ya. Modal. Jadi kalau kita klik sebuah button, nanti akan tampil seperti ini, namanya modal. Nah, kita akan gunakan ini untuk membuat sebuah form di di aplikasi yang kita bangun ya. Nah, ini kita copy paste, kemudian kita taruh di bagian view-nya mahasiswa yang kita buat sebelumnya ya. Kita taruh di bagian paling bawah. Jadi di bagian susunan filenya ada di bagian view, kemudian di file mahasiswa. Kemudian kita taruh di bagian bawah sekali. Nah, ini ya. Nah, kemudian buttonnya sendiri kan nanti posisinya ini di bawah ya, buttonnya. Jadi buttonnya kita taruh, naikkan ke bagian atas ya. Nah, untuk menaikkan bagian atas kita ambil button trigger modal. Nah, yang bagian ini kita copy paste ya, cut, kemudian kita taruh di bagian atas ya. Kemudian launch demo modal kita kasih nama tambah data, dan saving. Oke. Nah, ketika Anda klik tombol tambah data, nanti akan modalnya keluar ya. Nah, sekarang kita buat formnya. Jadi seluruh form nanti kita akan taruh di modal gitu ya. Nah, untuk formnya sendiri kita bisa memanfaatkan dari getbootstrap.com, silahkan. Atau kita buat sendiri boleh ya. Kalau di sini sebenarnya variasinya juga banyak ya. Nah, silahkan teman-teman tinggal berkreasi saja. Kalau formnya menyesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Nah, kebutuhannya seperti apa ya, tinggal disesuaikan. Nah, sekarang kita akan buat sebuah form ya. Pertama kita kembali ke modal bagian bawah. Nah, di bagian bawah kan ada titik-titik ya. Nanti ini akan kita isi source codingnya. Nah, di sini kita kasih title-nya dulu. Kemudian tambah data mahasiswa. Kemudian di bagian form modal kita buat sebuah form ya. Formnya kita buat di bagian atas di sini. Form. Nah, form ini fungsinya sebagai apa? Nanti form ini difungsikan sebagai untuk menghubungkan ya, atau mengkoneksikan form yang kita buat ke dalam controller. Nah, di dalam controller nanti dia akan memanggil yang namanya yang akan memanggil namanya model gitu ya. Nah, di dalam CodeIgniter. Jadi nanti dari form dia akan lari ke controller, nanti controller akan menghubungkan ke model, nanti model akan mengembalikan lagi ke controller nanti akan mengembalikan lagi ke ke view ya, ke view atau form yang kita buat. Nah, sekarang kita coba buat formnya, kemudian metode ya, metode. Nah, di sini metode ada dua, ada post, ada get ya. Dan yang kita akan gunakan adalah post. Jadi setiap data yang akan kita buat, nanti input yang kita buat itu dalam bentuk posting ya, dalam bentuk post, nanti akan kirim ke model gitu ya.
metodenya post, kemudian action. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian action. Di bagian action ini nanti akan menghubungkan atau mengelingkan ke controller ya. Oke, kita buat dulu php echo base URL titik. Nah, kita buat nama kelasnya adalah mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian metodenya atau fungsinya kita buat add saja. Kemudian kita tutup ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat sebuah inputan ya, tadi di bagian titik ya, yang sini ya. Nah, di sini kita buat sebuah inputan div, kemudian kita buat kelas form group ya, form group. Kita buat sebuah label kelas call md 2, kemudian kita kasih nama name ya, name atau npm. Tadi namanya apa ya, npm ya, npm. Oh ya, npm npm. Kemudian kita buat sebuah input div, ya, div class call md md 10 ya. Ini form group kita buat row ya, row. Kita buat inputnya, input tipenya teks, kemudian name-nya npm, kemudian kelasnya form control, kita kasih keterangan placeholdernya name. Oke. Nah, coba kita lihat dulu, kita saving tampilannya, load. Oke, sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Baik, kita copy paste saja kalau sudah jadi satu, copy paste. Nama npm, nama lengkap ya. Oke, kita buat lagi nama, jenis kelamin prodi ya. Jenis kelamin, nah untuk tipenya sendiri bisa menyesuaikan ya. Artinya kalau mau input tipenya tag ya silahkan, atau misalnya kita buat option button silahkan ya, bebas lah untuk membuat apa namanya inputannya ya, termasuk nanti auto prodi. Nah, ini kita buat teks saja dulu, jika ini bagusnya kita buat apa namanya, sebuah apa namanya menu ya, list menu. Nah, untuk contohnya di sini banyak ya, bisa kalau dilihat dari form sini bisa menggunakan apa namanya combo ya, bisa menggunakan combo atau menggunakan checkbox
Jadi pilihannya ada banyak sekali, atau bisa menggunakan option button ya. Option button juga bisa digunakan, tergantung sebenarnya kebutuhan. Jadi kalau memang suka dengan pilihannya option button ya silahkan gunakan option button. Cuma kalau misalnya sukanya dengan combo, silahkan gunakan combo gitu ya. Nah, teknisnya seperti ini. Ini yang apa namanya, combo ya. Nah, ini yang combo. Perintahnya adalah select gitu ya. Kemudian kalau option button dia option gitu ya, pilihnya option kayak radio button boleh seperti ini gitu ya. Nah, kalau untuk jenis kelamin sendiri yang sifatnya tetap ya, jenis kelamin kan tetap laki-laki atau perempuan, saya sarankan gunakan button gitu ya, radio button itu bisa digunakan. Nah, coba kita gunakan radio button gitu ya untuk membuat jenis kelamin gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tinggal kita copy paste saja. Kalau mau praktis ya copy paste. Form check. Kemudian kita letakkan di sini ya. Oke. Nah, home check input tipe radio, name-nya kita tulis JK. Kemudian value-nya ini kita tulis jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kemudian labelnya kita tulis jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, coba kita saving, tampil enggak ya? Oke, nah, jenis kelamin. Nah, ini nanti kita tulis laki-laki gitu ya. Oke, kita coba tulis sini laki-laki. Laki. Oke, ini tinggal sudah jadi ya, tinggal kita copy paste. Copy, taruh bagian bawah. JK tetap yang ini perempuan ya, sorry, perempuan, tadi laki-laki. Oke, ini perempuan. Saving, jadi ada dua pilihannya, ada laki-laki atau perempuan. Reload, ya, ada laki-laki atau perempuan ya. Nah, selanjutnya kita buat prodi ya. Nah, prodi ini boleh kita menggunakan bisa kita gunakan perintah apa namanya di menggunakan apa namanya option button bisa ya, atau select, atau tadi kita bisa gunakan radio button. Nah, kali ini kita akan menggunakan option button gitu ya. Di get bootstrap ini banyak sekali ya form-form yang bisa Anda manfaatkan. Terlebih dahulu kita buat formnya dulu ya, div class, kemudian form group ya, form group, kemudian row,
Oke, kemudian kita buat label program studi ya, program studi. Kita buat kelasnya, kelas call md2, supaya apa namanya, labelnya tidak terlalu lebar ya. Kemudian juga kita buat untuk isiannya ya, kita buat if plus call md10 ya, 10, jadi totalnya ada 12. Nah, nanti form select-nya kita taruh di bagian bawah ini. Kita copy paste saja dari sini. Copy paste ya kalau mau, dan paste. Nah, kalau ingat scriptnya silahkan ditulis saja, select itu kelas control, form control ID. Jangan lupa name-nya di sini. Name namanya adalah prodi ya, prodi. Kemudian yang pertama adalah tuliskan teknik informatika. Yang kedua teknik sipil ya, sipil. Nah, sisanya kita buang. Oke, kita saving. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini ya program studi informatika. Oke, ini ada sedikit trouble. Oke, di form div tutup, buka tutup. Oke, tidak ada masalah. Form group di bagian atas tadi ada yang terlewat atau ada yang kelebihan ya, form check. Oke, 12. Oke, udah ya. Jadi kurang tutup. Nah, sekarang sudah lengkap nih, nama, kemudian jenis kelamin, program studi. Nah, kemudian kita button ya, ini buttonnya belum jalan. Jadi kalau kita saving ya belum mengeksekusi mengarah ke controller karena belum kita rubah. Jadi di bagian button tipenya ini kita rubah menjadi submit ya, tipe submit. Sehingga kalau kita eksekusi tambah ya, ini misalnya 01, di saving. Nah, dia akan mengarah ke apa namanya, mahasiswa, kemudian add ya. Nah, ini kan kalau belum ada filenya untuk yang mahasiswa ya, belum ada. Nah, kita perlu arahkan ke bukan diarahkan, kita buat formnya yang di bagian controller ya, mahasiswa, di indeks mahasiswa. Nah, nanti di sini ada add ya, nah gitu, nanti akan larinya ke sini. Nah, sekarang kita buat function ya, atau metode di controller mahasiswa, add ya. Kita buka bagian controller. Nah, di bagian controller kita buat sebuah metode baru ya, public function, kemudian add ya, add
bawah. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari form ya yang sudah kita buat. Kita buat sebuah variabel sesuai dengan inputan name sama dengan this, variabel this ya, this input, kemudian kita post ya. Nah, di post sendiri ini menyesuaikan dengan post yang ada di form mahasiswa ya, di bagian view yang kita buat ya. Di sini kita buat untuk formnya npm name-nya. Nah, kan di sini kita buat juga npm. Kemudian kita copy paste ya, paste bawah nama, name nama, kemudian jenis kelamin sama prodi gitu ya. Oke, kita ganti nama, kemudian JK, jenis kelamin, prodi jangan lupa, prodi sesuai dengan inputan yang kita buat di form ya, JK. Oke. Kemudian name-nya prodi. Oke, sudah. Nah, ini fungsi post di sini adalah untuk menambahkan data ya di form yang sudah kita buat. Nanti dari form dia akan memanggil data ke controller ya, menyesuaikan. Nah, dari sini nanti kita akan koneksikan ke bagian basis data ya, basis data. Nah, sekarang kita buat juga variabel data ya, kita buat array-nya data. Kita buat array nama, kita panggil variabel yang di atas, name dulu ya, name. Kita copy paste nama, JK sama prodi. Variabel JK prodi. Oke. Jangan lupa titik koma ya. Nah, fungsi array ini akan mendeskripsikan atau menjabarkan fungsi post yang kita buat di bagian atas ya. Dari form, kemudian di post namanya ya, npm. Nah, npm kemudian akan diturunkan ke array ya, yang bagian bawah npm. Nah, selanjutnya adalah kita koneksikan ke database ya, ke model. Kita tambah variabel this ya, kita gunakan. Nah, model yang kita gunakan adalah namanya mahasiswa. Oke. Kemudian kita input. Jadi prosesnya adalah proses input data.
input data. Kita panggil variabelnya sData. Nah, tabelnya adalah tb underscore mahasiswa sesuai dengan di database mahasiswa. Kemudian kita redirect. Kita redirect kemana? Ke controller mahasiswa. Nyari index ya. Oke. Nah, jadi nanti akan meredirect ke controller mahasiswa. Oke, kita saving. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita kembali ke model lagi ya. Nah, kita tambahkan nanti untuk modelnya adalah input data itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke model. Oke, kita buat sebuah function atau method ya, karena nanti yang akan kita gunakan sebagai data atau sebagai dasar untuk menginput data itu ya. Public function input data. Kita gunakan variabel this db insert ya, insert data tabel data. Kemudian kita tambahkan juga untuk bagian variabel sData. Oke. Nah, fungsi di sini adalah untuk fungsi insert ya, fungsi insert yang digunakan untuk menambahkan sebuah data ke dalam database. Jadi perintah kita gunakan perintahnya adalah insert gitu ya. Jadi kalau yang bagian atas sini untuk menampilkan data, nah kemudian untuk yang bagian bawah kita gunakan untuk menambahkan sebuah data atau fungsi insert data ke dalam database gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk eksekusi. Terus bentar. Model. Oh, titik koma ya. Baik, sekarang kita coba tambah data. Kita masukkan data 2020 42003, nama misalnya laki-laki, teknik informatik. Kita coba saving. Oke, nah sudah menambah satu lagi ya. Untuk lain kita tambah lagi misalnya 2020 42004, nama Sri perempuan teknik sipil. Oke, nah sekarang sudah menambah lagi datanya. Nah, sekarang kita coba cek di database ya. Tabel mahasiswa. Oke, nah sekarang sudah bertambah ya datanya, Fazul Karnain sama Sri Rezeki dengan
prodi yang berbeda. Prodi juga masuk, untuk jenis kelamin juga masuk, halaman juga masuk. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian yang pertama adalah bagian view ya, bagian view. Di bagian view, penulisan pertama adalah penulisan form metodenya ya. Ini yang pertama, nanti akan mengarahkan ke controller. Kemudian adalah penamaan dari masing-masing inputan seperti npm ya, nama, name-nya, kemudian untuk nama ya, bagian name-nya dan seterusnya. Kemudian juga ini sinkronasinya adalah nanti akan ditangkap di bagian controller. Nah, di bagian controller, di bagian post-nya ya, npm. Nah, di sini kita buat variabel npm. Nanti ini akan kita buat array-nya ya, buat array npm. Nah, inputan npm ini harus sesuai dengan di basis data. Jadi yang sebelah kanan ini adalah bagian form inputnya, kemudian untuk bagian sebelah kiri ini adalah data yang terdapat di basis data. Jadi untuk urutannya jangan sampai salah gitu ya. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini adalah proses input ya, yang akan mengarahkan ke data model ya, yang terdapat di M mahasiswa. Jadi modelnya kita buat M mahasiswa. Kemudian metode atau fungsinya adalah input data. Kemudian data ini kita ambil dari variabel data array yang ada di sini. Kemudian dia terkoneksi ke TB mahasiswa. Ini ada di database ya. Kemudian akan di redirect ke mahasiswa index. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian model ya, kita buat function sesuai dengan di controller tadi adalah input data. Ya, fungsi data di sini adalah memanggil variabel yang ada di bagian controller tadi ya. Kemudian tabel ini salah satu fungsi dari coordinator ya, akan menambahkan ke tabel yang ada di database gitu ya. Nah, prosesnya adalah kita tambahkan variabel this db. Jangan lupa ciri khasnya adalah kalau di bagian model untuk koneksi ke database adalah seleksi terhadap database-nya dulu. Kemudian proses inputnya adalah insert ya, tabel, baru nanti kita masukkan data. Jadi akan proses input ke database gitu ya. Nah, itu jadi proses input yang pertama ya. Jadi kita sebenarnya secara teknis kita sudah buat dua ya. Yang pertama adalah create dan read. Nah, sekarang yang belum adalah proses update dan delete. Namun sebelum proses update dan delete, silahkan teman-teman dipahami lagi ya prosesnya, karena yang dibutuhkan di coding ini adalah ketelitian ya, proses. Karena kalau salah alurnya atau salah penulisannya, biasanya program akan error ya, atau tidak jalan sama sekali. Tapi tidak masalah, nanti kalau misalnya ada problem silahkan ditanyakan. Nah, kira-kira itu untuk bagian insert. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian update dan delete. Nah, untuk bagian update dan delete kita tambahkan lagi ya di bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan kursor ini kita tambahkan sebuah action di bagian view ya. Jadi ada 3 file yang perlu diperhatikan. Satu controller, kemudian model ya, kemudian view ya. Jadi ketiga file ini yang kita sering bolak-balik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian view, karena ke bagian tampilan. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan ke bagian atas sebuah tabel data ya, action, kemudian kita tambahkan juga sebuah data di bagian bawah.
Oke, jadi kalau kita eksekusi nanti akan menambah sebuah file baru lagi ya, kolom baru ya, action. Nah, di sini kita gunakan untuk tombol edit sama hapus gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan tombol edit terlebih dahulu. Kita buat buttonnya dulu. Wrap. Nah, kita buat linknya dulu ya, link. Button. Edit ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita edit, tambahkan kelas btn md btn primary ya, primary. Oke, editnya. Kemudian kita tambahkan button lagi sebelahnya. Hapus ya, hapus warna merah, btn danger. Oke, edit, hapus ya, edit, hapus. Nah, ini nanti kita fungsikan ketika klik hapus nanti akan menghapus data. Kemudian juga ketika kita linkkan terhadap function yang ada metode yang ada di controller untuk mengedit data, nanti akan mengedit data itu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu, kita buat yang edit data, nanti yang terakhir kita buat hapus gitu ya. Oke.